Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavia dengan nomor NPM 2021010093. Di sini saya akan membahas tentang penyebab dan penghalang saling mewarisi. Penyebab dan penghalang saling mewarisi yang pertama yaitu al-qorobah. Al-qorobah atau pertalian darah di sini mengalami pembaruan, yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang diberikan hak dan menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan, bayi yang masih berada di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun, dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi atau menghijab ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah. Yang kedua yaitu al-musaharah atau hubungan perkawinan. Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum, agama, dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Yang ketiga yaitu al-wala atau memerdekakan hamba sahaya. Al-wala adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Jika yang memerdekakan budak itu laki-laki disebut dengan mu'tik, dan jika perempuan disebut dengan mu'tikah. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, budakan tidak diakui lagi keberadaannya. Karena itu, sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal. Pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan. Sesuai dengan pasal 174 ayat 1 KHI. Penghalang saling mewarisi. Dalam pasal 171 huruf C KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Di bawah ini dirinci penghalang saling mewarisi, yaitu yang pertama pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya, menyebabkan ia terhalang hukumnya untuk mewarisi. Yang kedua yaitu berbeda agama. Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris. Pasal 171 huruf C. Tetapi, untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 menyatakan ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengaku atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi-bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Yang ketiga yaitu perbudakan. Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang pernah ada. Bahkan boleh jadi secara de facto realitas, mereka masih belum hilang dari muka bumi ini, meski secara de jure eksistensi mereka dianggap tidak ada. Yang terpenting adalah bahwa dalam ketiga penghalang tersebut ada atau tidak. Jika ketiga halangan tersebut atau salah satunya terjadi, maka ahli waris tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewarisnya, yaitu adanya pembunuhan, berbeda agama, dan perbudakan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.